tahap terakhir yaitu dari storyboard kita buat menjadi komik fix ya. Bagaimana kita bisa survive menjadi seorang komikus? Assalamualaikum. Alhamdulillah ketemu lagi teman-teman. Jadi hari ini kita mulai melanjutkan materi cara mudah dan cepat membuat komik. Nah, jadi sebelumnya izinkan saya menyampaikan dulu ya teman-teman kenapa saya menggunakan judul cara mudah dan cepat. Dan materi saya terkesan nggak langsung gambar, tapi harus ada teknik ini, persiapan ini, bikin ide cerita. Jadi untuk mendapatkan hasil yang cepat dan mudah, justru kita harus menggunakan cara yang sistematis dan runtut ya. Karena seperti yang saya sampaikan di awal, kalau kita pengen cepet langsung gambar, langsung bikin halaman-halaman komiknya, pikiran kita kemungkinan besar akan stuck. Kita nggak punya ide dialog apa yang harus kita tulis, kita nggak akan punya ide adegan seperti apa untuk kelanjutan halaman kita, dan mungkin akan terasa mudah dan cepat di awal-awal halaman. Tetapi di pertengahan halaman kita akan kehilangan mood, ya orang-orang pada umumnya bilang art block ya istilahnya. Nah, karena kita tidak mempersiapkan pondasi-pondasi dalam proses pembuatan komik yang baik dan benar. Nah, sehingga saya untuk mempermudah mindset kita, makanya saya pilih judul cara mudah dan cepat dalam membuat komik. Nah, jadi kita udah melalui berbagai tahapan ya teman-teman ya. Dari awal kita membuat ide cerita, menentukan genre, kemudian bagaimana kita membangun skrip cerita, terus dari skrip itu kita ubah menjadi storyline, kemudian dari storyline kita kita rubah menjadi storyboard. Nah, ini adalah tahap terakhir dalam pembuatan komik. Ya, jadi ini adalah tahap terakhir dalam membuat komik. Jadi dari storyboard yang sudah kita buat ya, di sini teman-teman bisa melihat beberapa tahapan storyboard. Kenapa storyboard saya nggak detail, sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau project pribadi, saya cukup menggunakan storyboard yang cepat, spontan, dan saya paham. Tetapi kalau misalkan project komik itu adalah project komersil yang dikerjakan oleh tim, ya, yang bener-bener sebuah komik untuk industri yang dibutuhkan tim besar dalam mengerjakannya, seperti format pada pengerjaan komik Amerika atau komik Barat seperti yang udah saya bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi kita harus orang yang bertugas membuat storyboard atau storyboard artist wajib untuk membuat storyboard secara detail. Nah, karena ini contoh saya pada project Ultimate Glad, saya menggunakan storyboard saya ya, karena ini project pribadi sehingga saya sengaja membuat storyboard yang spontan, cepat ya, sketch sederhana aja, jadi nggak perlu detail dan saya menghemat waktu dalam proses mengerjakan komik. Nah, jadi sketchnya seperti ini. Jadi kurang lebih pada storyboard ini saya membagi panel menjadi 3 panel ya, menjadi tiga panel. Adegannya adalah Ksatria Glad ya sedang membelah tentakel-tentakel yang ada pada pesawat milik Darkcoat ya. Jadi membelah tentakel yang ada pada pesawat Darkcoat sehingga tentakelnya berhamburan berjatuhan di angkasa. Nah, seperti ini ya. Jadi ini panel pertama, ini membelah, kedua sedang membelah, panel pertama Ksatria Glad sedang membelah, panel kedua sudah mulai terbelah, dan pada panel ketiga tentakel sudah mulai berhamburan di udara. Nah, tetapi saya melakukan improvisasi biar point of interest pada satu halaman ini bisa lebih berkesan bagi pembaca, maka saya membuat
panel pertama ya, panel yang paling di atas ini adalah panel pertama ya, panel yang paling di atas adalah panel pertama tanpa frame. Jadi saya membuat karakter glade yang tampak depan ya, tampak sedikit ke atas ya, berarti sedikit menggunakan angle bird eye ya, mata burung ya. Jadi ini teman-teman bisa melihat ini tampak atas, dia sedang melakukan slash ya, slashing pada pesawatnya. Ini memang belum saya tambahkan sound effect ya, belum saya tambahkan sound effect. Jadi ini adegan pertama, panel pertama. Panel kedua tampak cahaya hasil sabetan pedang dari Ksatria Glade di sini, dan panel ketiga tampak tentakelnya mulai berhamburan. Jadi saya melakukan improvisasi. Jadi ini enaknya kalau kita udah punya storyboard, kita punya sandaran, dan kita bisa lebih explore ya, adegan maksimalnya seperti apa, visualisasinya seperti apa. Nah, saya seneng banget kalau menciptakan adegan yang sangat dinamis seperti ini ya. Jadi nggak terlalu kaku posenya. Jadi posenya lebih ke atraktif ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Begitu juga ada storyboard yang lain ya, teman-teman sudah melihat beberapa storyboard saya di pertemuan sebelumnya ya, disimak lagi. Kalau misalkan belum nonton atau belum belajar ya, disimak lagi. Jadi kita fokusnya hari ini tahap terakhir, yaitu dari storyboard kita buat menjadi komik fix ya. Dari tahapannya ada line art, ada shading, kemudian tahap terakhir kita tambahkan teks dan dialog ya. Nah, seperti yang saya contohkan kemarin ya. Nah, jadi ada beberapa tahapan dalam membuat komik, yaitu kita membuat line art dulu ya. Line art itu setiap tepi pada gambar kita ya, garisnya ini. Kemudian kita tambahkan shading, kita tambahkan background, kita tambahkan teks seperti ini ya. Dan ini istilahnya balon kata ya. Yang menjadi tempat dari teks kita adalah balon kata. Dan kita kalau perlu kita juga tambahkan beberapa sound effect ya. Kita beberapa tambahkan sound effect. Contoh dari sound effect kurang lebih mungkin seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini contoh sound effect. Nah, ini contoh dari penggambaran sound effect ya. Seperti kalau misalkan barangnya logam, terus ada tumbukan ya, mungkin suaranya cekrek seperti ini. Terus kalau ada cahaya biar gitu ya. Jadi kita menggunakan sound effect yang teks yang menggambarkan suara pada halaman komik kita seperti apa. Karena komik itu bukan media audio visual, jadi kita harus menggambarkan audio dalam bentuk teks. Dan istilahnya tetap sound effect ya, dalam komik tetap sound effect, walaupun ini secara zahir ini tidak berupa audio, tetapi ini istilahnya tetap sound effect karena ini memang fungsinya untuk menggantikan audio pada halaman komik kita ya. Seperti ini, suara sert gitu kan, celing gitu kan, suara kilapan cahaya menjadi celing gitu ya. Jadi ini adalah sound effect. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Pada materi kali ini saya tidak menekankan bagaimana how to draw, tapi lebih ke teknik. Dan saya berharap seperti request pada teman-teman sebelumnya ya, saat saya mulai lagi bikin konten YouTube. Nah, saya akan membuat materi khusus kembali ya. Kalau ini kan lanjutan dari materi cara cepat dan mudah membuat komik. Nah, nanti akan saya buat lagi materi, deretan materi ya, khusus A to Z ya, bagaimana cara mudah untuk menggambar ya, dari belajar membuat arsiran, membuat proporsi wajah, membuat anatomi tubuh, perbedaan anatomi tubuh lelaki dan perempuan itu seperti apa, kemudian bagaimana membuat background, bagaimana membuat ilustrasi, ya, bagaimana kita menyampaikan pesan dari gambar kita. Nah, nanti insya Allah akan saya buat materi secara runtut A to Z ya, dari 0 sampai benar-benar fix materinya ya. Jadi teman-teman tunggu aja materinya. Jadi kali ini saya akan memberikan
gambaran besar bagaimana kita membuat komik ya. Jadi intinya poin dari materi kali ini, setelah storyboard fix, langkah terakhir adalah kita merubah storyboard yang sebelumnya berupa sketsa menjadi halaman komik yang sempurna hingga selesai. Line art-nya sempurna, shading-nya sempurna, background-nya sempurna, panelingnya sempurna, dan ditambahkan teks, balon kata, dan juga sound effect. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Oke, bisa dipahami ya. Bagi teman-teman yang belum paham, silahkan teman-teman tanya di kolom komentar ya. Semoga ini nggak dianggap YouTube konten anak-anak sehingga bisa muncul kolom komentarnya. Karena beberapa kali saya posting kalau misalkan YouTube secara otomatis menilai ini konten anak atau enggak, padahal walaupun saya sudah menuliskan ini bukan konten anak, gitu kan. Tetapi kadang YouTube yang menilai sendiri, saya nggak tahu memang algoritmanya seperti itu atau memang sudah berubah, ya. Karena saya juga udah tanya-tanya ke teman-teman yang lain, ya, yang udah biasa bikin konten YouTube, saya sudah bener gitu metodenya biar kolom komentar aktif ya. Nah, saya berharap ini tidak dianggap konten anak-anak sehingga kolom komentarnya aktif dan teman-teman bisa bertanya pada kolom komentar. Oke, jadi hari ini fokusnya itu teman-teman bagaimana kita membuat halaman komik kita sampai fix ya, dari storyboard dirubah menjadi halaman komik. Oke, sesederhana itu. Tinggal diselesaikan. Nah, kemudian ini yang menjadi penutup ya, materi penutup. Nah, teman-teman, pesan saya, jangan sampai komik kita hanya menjadi tumpukan kertas yang tidak dipublikasikan. Jangan sampai karya komik kita menjadi file-file digital yang hanya menumpuk dalam hard disk ya. Jadi apapun jenis komik kalian, kalau komik buku seperti Ultimate Guide itu tipe komik one shot, dan kalau komik satu lembar ya, yang satu lembar selesai seperti komik Tai Lalat misalkan ya, itu termasuk komik strip ya. Kalian mau bikin komik strip, mau bikin one shot, jangan sampai kalian hanya menyimpan komik itu untuk diri kalian sendiri. Karena tujuan kita membuat komik itu ya, teman-teman ya. Tujuan kita membuat komik itu untuk kita bagikan ke orang lain. Kita menyampaikan pesan kepada orang lain. Karena kita sejatinya membuat komik bukan untuk kepuasan diri kita sendiri. Tapi bagaimana komik itu bisa memberi manfaat buat orang lain. Jadi segera publikasikan ya. Mungkin kalian pertama kali mempublikasikan secara gratis di media sosial, seperti di fanpage, seperti di akun Facebook kalian, di Instagram, ya, bahkan di status WhatsApp. It's okay, nggak masalah. Dan saya sarankan kalian publish secara rutin dan konsisten. Tujuannya apa, teman-teman? Ya, di awal memang kita membagikan gratis. Tetapi seiring berjalannya tahun, berjalannya waktu, kita akan mendapatkan feedback dari pembaca. Nah, pembaca yang setia, yang menikmati karya kita, itulah adalah fans kita. Nah, fans kita itulah yang menjadi market kita, pasar kita. Nah, saat kita mempublikasikan karya eksklusif, maupun dalam bentuk buku atau dalam bentuk webtoon, ya, line webtoon maksud saya ya, kalian akan mendapatkan fans yang akan senang hati untuk mengikuti karya-karya kalian. Jadi kalau kita rangkum kembali ya, segera publikasikan karya kalian ya. Kalian kumpulkan fans kalian dengan cara sering-sering membagi konten atau komik kalian secara gratis di medsos. Semua akun kalian posting di situ, semua medsos kalian gunakan, kalian bikin semua akun medsos baik dari Instagram, YouTube semuanya ya. Kalian promosikan karya kalian posting secara konsisten
sehingga kalian mendapatkan fans, kalian mendapatkan pasar, kalian terbitkan melalui media lain webtoon silahkan, kalian submisikan ke Reon juga silahkan, kalian submisikan ke penerbit-penerbit mayor dan penerbit-penerbit indie yang sekarang semakin banyak di Indonesia, ya silahkan ya. Jadi banyak opsi ya. Kalau ingin digital ya ke lain webtoon dan platform sejenisnya. Kalau kalian ingin menerbitkan dalam bentuk buku, ya kalian otomatis menggunakan bekerja sama dengan penerbit-penerbit mayor atau penerbit indie yang sekarang semakin banyak tersedia di Indonesia. Ya, penerbit-penerbit mayor yang ada di Indonesia yang terkenal diantaranya adalah Reon, ada Koloni, ya, ada penerbit Al-Kausar, ada penerbit Mizan dan teman-temannya ya, Mizan, Darmizan, dan banyak divisi Mizan ya yang menerbitkan komik ya, termasuk kecil-kecil punya karya. Kalau penerbit banyak juga penerbit indie yang ada di Indonesia ya. Saya menggunakan penerbit Ihsan Media dan saya rasa distribusinya bagus ya teman-teman ya, dan karya-karyanya juga berkualitas ya. Karya-karyanya bukan hanya mengejar profit tapi memberikan banyak manfaat ya. Makanya saya senang hati bekerja sama dengan penerbit Ihsan Media yang menerbitkan buku komik Ultimate Glad. Alhamdulillah 1 sampai volume 4 saya bekerja sama dengan penerbit Ihsan. Jadi termasuk penerbit yang luar biasa ya menurut saya. Dan penerbit Ihsan Media juga yang menerbitkan beberapa karya-karya komik dari komunitas Likomik ya. Likomik dan ikomik ya teman-teman ya. Jadi sudah tidak diragukan lagi ya reputasinya ya. Makanya kita mulai dari sekarang juga membranding diri kita, membranding karya kita sebagai seorang komikus yang berdedikasi, sehingga penerbit itu nggak ragu lagi dalam bekerja sama dengan kita. Kalau kita sudah punya nama ya, kita sudah orang mengenal kita sebagai seorang komikus dan karyanya juga udah dikenal, penerbit pasti akan langsung percaya dan akan bersedia untuk bekerja sama dengan kita dalam mencetak komiknya. Nah, kalau kalian udah lebih terkenal lagi ya, bisa aja kalian nggak memerlukan penerbit ya, tapi kalian cetak komik kalian sendiri dan kalian langsung jual. Jadi keuntungan 100% buat kalian, tidak menggunakan sistem royalti lagi. Kalau kalian memang sudah ada lebih level up ya, seperti Mas Henry, seperti Om Skew, seperti kalau kalian teman-teman kenal ya nama-nama komikus itu ya, seperti Mas Adrian Syaf. Banyak ya komikus di Indonesia yang sudah menggunakan metode self-publishing, termasuk Raga Sukma, ya, Mas Weta dan Mas Alex. Mereka menggunakan metode self-publishing. Jadi, satu komik misalkan harganya 100.000 atau 80.000. Nah, 80.000 itu akan menjadi 100% keuntungan untuk komikusnya sendiri. Tapi kalau misalkan pakai royalti, ya, royalti paling tinggi yang ada di Indonesia itu 10%. Nah, Raditya Dika pernah bilang dia bisa dapat 13% kalau nggak salah. Itu pun kalau udah terkenal banget, itu hanya 13%. Jadi memang seperti itu, karena penerbit juga sudah banyak mengeluarkan puluhan atau bahkan sekian belasan juta dalam produksi komik kita. Ya, jadi mereka sudah menghitung, itu belum termasuk distribusi, belum termasuk promosi. Jadi memang harganya seperti itu. Memang dalam satu komik untungnya kita komikus mendapatkan untung 10% dari komik. Nah, itulah yang disebut royalti. Ya, tapi berbeda dengan teman-teman komikus yang sudah menggunakan metode self-publishing. Ya, jadi 100% keuntungan buat komikusnya sendiri. Nah, jadi itu teman-teman kurang lebih gambaran bagaimana kita bisa survive menjadi seorang komikus. Jadi tetap semangat berkarya ya teman-teman ya. Tetap semangat berkarya, tunjukkan bahwa kalian adalah seorang komikus yang berdedikasi, konsisten dalam berkarya, dan pesan saya, sampaikan karya-karya yang positif ya, agar kalian juga bisa memberikan manfaat bagi pembaca, dan insya Allah kalau kalian memberikan pesan yang positif
itu bisa menjadi amal jariah buat kalian ya. Kalian di dunia dapat apresiasi, dapat royalti dan keuntungan secara finansial dari komik kalian. Kalian mendapatkan apresiasi dan pujian dari pembaca atas karya kalian. Di akhirat kalian juga mendapatkan pahala dari pesan-pesan positif yang kalian sampaikan pada setiap halaman komik yang kalian ciptakan. Nah, jadi itulah yang menjadi nilai lebih bagi seorang komikus, bukan hanya mengejar laku, trending, viral, populer, tetapi juga bisa memberikan manfaat. Nah, itu komikus yang memiliki nilai lebih, insya Allah ya. Baik teman-teman, jadi sebelum saya tutup, saya akan rangkum dulu. Jadi hari ini tahap terakhir dalam membuat komik yaitu dari storyboard, kalian ubah menjadi halaman komik yang fix. Dan pesan saya, segera terbitkan komik kalian. Share di medsos, posting secara konsisten, kemudian bekerja samalah dengan penerbit-penerbit atau platform komik yang sudah tersedia. Baik secara mobile, atau secara online, atau diterbitkan dalam bentuk buku. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak semua serial video materi cara mudah dan cepat membuat komik, dan doakan saya, dukung terus agar saya konsisten bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat. Silahkan komen bagi teman-teman yang ingin bertanya. Jikalau kalian merasa konten ini bermanfaat, silahkan klik tombol share, bagikan ke teman-teman kalian, bagikan ke komunitas, bagikan ke keluarga kalian ya. Bagikan di grup-grup WhatsApp kalian ya, agar bisa lebih banyak lagi memberikan manfaat buat orang lain. Dan nantikan selalu konten-konten saya yang lainnya, insya Allah akan lebih baik lagi, akan lebih seru ya ke depannya ya, akan lebih baik lah ya intinya ya. Jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.